Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Murni berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita akan mulai belajar kembali hari ini untuk buku tematik 1C subtema 3 di pelajaran yang ke-6. Kita akan menyelesaikan subtema 3 kita hari ini. Baiklah anak-anak, kalian persiapkan buku tematiknya. Kita akan mulai belajar hari ini. Baiklah anak-anak, di pembelajaran 6 untuk yang pertama ini kita akan membaca bacaan tentang kegiatan Nina pada sore hari. Nina mempunyai kebiasaan pada sore hari. Nina suka membantu ibu pada sore hari. Nina juga suka bermain bersama teman-teman. Perhatikan contoh kebiasaan Nina di samping ini. Bu Murni letakkan gambarnya di samping ya. Tebalkan kalimat di bawah gambar. Lalu buatlah cerita tentang kebiasaan Nina. Jadi anak-anak di buku kalian itu ya, kalian akan menemukan tulisan menyiram tanaman. Jadi tulisannya itu masih belum jelas, yaitu berupa titik-titik. Nah, di sini anak-anak tebalkan tulisan itu. Jadi ada menyiram tanaman dan bermain lompat tali. Lalu anak-anak juga bisa menuliskan di kotak bagian bawah apa yang biasa kamu lakukan pada sore hari. Tulislah pada kotak berikut. Misalnya sore hari itu bermain, mandi, membantu orang tua, atau belajar kelompok. Itu juga bisa dilakukan pada sore hari. Jadi isilah kotak yang ada di bagian bawah bukumu di halaman 80. Baik anak-anak, kalian juga bisa menuliskan ya apa saja yang dilakukan Nina pada waktu sore hari. Kalian boleh tulis di buku tematik sini saja, enggak apa-apa ya. Mungkin 2 atau 3 kegiatannya Nina untuk latihan kalian ya. Ayo berdiskusi. Kita akan membahas tentang pelajaran PKN untuk ini ya. Ayah dan ibu merawat dan menyayangi anak-anaknya. Anak harus menghormati ayah dan ibu. Anak harus menyayangi ayah dan ibu. Kakak dan adik harus saling menyayangi. Jadi anak-anak di pembelajaran PKN kita hari ini di sini membahas tentang saling sayang ya, saling menyayangi di dalam keluarga. Ya. Jadi di sini ayah dan ibu ya, sejak kalian masih kecil itu sudah sangat sayang sekali ya, pasti. Nah, bagaimana rasa sayangnya itu kalian bisa lihat ketika orang tua itu merawat dari bayi sampai kalian besar, menyayangi ya, menyediakan segala keperluan untuk anak-anak, menyekolahkan. Nah, ibu juga di rumah selalu memperhatikan makanan kalian, memberikan baju yang bagus. Ayah juga bekerja untuk anak-anak. Jadi orang tua itu sangat menyayangi anak-anaknya. Lalu apa yang harus dilakukan anak-anak sebagai bukti kalau kamu juga menyayangi orang tuamu? Yang pertama itu harus menghormati ayah dan ibu. Jadi anak-anak harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu, papa, mama ya. Dan juga harus menyayangi ayah dan ibu. Ya, ketika orang tuanya repot di rumah, ketika orang tuanya sakit, anak-anak juga harus memperhatikan, harus mau membantu ya. Selain itu juga kakak dan adik itu harus saling menyayangi ya. Apabila kalian itu
adalah seorang kakak, ya, berarti kalian tuh harus memberikan perhatian kepada adiknya, memberikan kasih sayang. Kalau adiknya mungkin ada kesulitan, tidak bisa mengerjakan PR, ya, mungkin adiknya nggak mengerti, kakak juga harus membantu menjelaskan pelajaran kepada adiknya, ya. Adik juga begitu, walaupun kalian lebih kecil, kalau punya kakak bukan berarti kalian maunya dituruti terus, tidak. Kalian juga harus menyayangi kakaknya, membantu kakaknya kalau kakaknya lagi repot, ya, tidak mengganggu kalau kakaknya mungkin lagi sibuk belajar atau mengerjakan tugas dan lain-lain, ya. Jadi jika di dalam keluarga kita saling menyayangi, tentu saja di rumah suasananya jadi sangat menyenangkan. Nah, di sini terdapat gambar di mana Nina dan adiknya sedang bermain bersama. Ya, Nina ini sangat menyayangi Adi, ya, adiknya itu. Jadi selalu rukun, bermain bersama, belajar bersama, ya. Nina dan Adi bermain pada sore hari. Mereka selalu menjaga kerukunan. Nina dan Adi juga mematuhi aturan di rumah. Sekarang pertanyaan buat anak-anak, kalau melihat dari gambar yang ada di halaman yang ini, apa yang harus dilakukan Nina dan Adi selesai bermain? Apa kira-kira? Ya, harus merapikan mainannya, dikembalikan lagi ke tempatnya dengan baik, supaya mainannya tidak hilang dan rusak. Nah, itu juga kalian bisa contoh, ya, anak-anak. Ya, untuk sekarang kita akan membahas untuk pelajaran matematika. Ayo membandingkan. Ayah Nina pulang bekerja pada sore hari. Nina dan Adi menyambut ayah. Ayah membawa oleh-oleh, permen, dan biskuit. Nina dan Adi menerimanya dengan gembira. Nah, anak-anak masih ingat, ya, tentang membandingkan bilangan, ya. Kita akan lihat contoh dari membandingkan bilangan melalui jumlah benda yang ada di dalam gambar. Nah, di buku kalian di halaman 82, di situ sudah ada gambar permen dan biskuit. Ada 14 permen dan 12 biskuit. 14 permen lebih banyak dari 12 biskuit. 14 itu lebih dari 12. Dapat ditulis, ya, kalian lihat di sini contohnya, ya, 14, ya, lebih dari 12. Itu ada tanda di situ, ya, anak-anak, ya. 12 biskuit lebih sedikit dari 14 permen. 12 kurang dari 14. Dapat ditulis 12, ya, kurang dari 14 itu dengan tanda seperti ini. Kalian lihat di buku kalian di halaman 82 sudah ada, ya, tandanya lebih dari dan kurang dari. Jika kalian perhatikan tanda ini, ya, ini artinya kurang dari atau bisa juga lebih kecil, ya. Lalu tanda yang ini bisa juga, ya, kita artikan sebagai lebih dari
atau lebih besar. Ya, ingat-ingat ya anak-anak, untuk tandanya yang di atas itu kurang dari atau lebih kecil, yang di bawah ini lebih dari atau lebih besar juga bisa, ya. Kita akan mengerjakan soal. Isilah titik-titik dengan tanda lebih besar atau lebih kecil, atau lebih dari atau kurang dari, ya. Tadi Bu Murni sudah berikan arti dari tanda yang ada di tulisan ini. Sekarang lihat angka 10 dan 15. Menurut anak-anak, ya, 10 itu kurang dari atau lebih dari 15. Kira-kira tandanya yang betul bagaimana? Ya, ini ya. Jadi 10 itu kurang dari 15. Lalu bagaimana dengan 18? Dia lebih dari atau kurang dari 11? Ya, 18 itu lebih dari 11. Ya, atau lebih besar dari 11. Lihat dari satuannya ya anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang nilai tempat ya, untuk membandingkan mana yang lebih banyak atau yang kurang itu yang mana, kan kita bisa lihat dari satuannya, yaitu angka yang di belakang ya. Lalu kita lihat 19 dan 16 bagaimana kira-kira tandanya? Ya, 19 itu lebih dari 16 atau lebih besar juga dari 16 ya. Lalu 13 dan 20? Ya, 13 itu kurang dari 20. Ingat tandanya. 14 dan 17? Bagaimana? Ya, 14 itu kurang dari 17. Lalu 12 dan 14? 12 itu kurang dari 14. Bisa ya anak-anak ya? Ayo berlatih. Di sini ada soal. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Tuliskan 2 kebiasaanmu pada sore hari. Kalian tulis di buku tematik sini saja, tidak apa-apa ya. Jadi kalau sore itu biasanya apa yang kalian lakukan setiap hari ya. Apa yang kalian lakukan tuh tulis di buku. Lalu perhatikan gambar di bawah ini. Selamat datang Ibu, ya. Ini adalah salah satu kebiasaannya Deli saat sore hari ya, menyambut ibunya pulang dari bekerja. Ada pertanyaan untuk anak-anak tentang gambar ini. Apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang baik? Ya, kalau menurut Bu Murni ini adalah kegiatan yang baik ya. Jadi sudah kita bahas bahwa saat orang tua ya, papa atau mama ya, itu pulang bekerja, alangkah baiknya kalian harus menyapa, menyambut dengan gembira, dengan baik ya. Anak-anak bisa tulis jawabannya di bukumu juga ya, langsung di situ. Jadi apakah menurutmu kegiatan ini baik atau tidak ya, dan apakah anak-anak sudah pernah melakukan atau bahkan setiap hari sudah melakukan, ya itu bagus sekali ya. Kita mengerjakan soal nomor 3. Ini sama seperti yang tadi, kita harus mengisi dengan tanda lebih dari atau kurang dari
ya. 13 dan 15. Bagaimana kira-kira tandanya anak-anak? 13 itu dan 15 ya. Manakah yang lebih besar? Ya, di sini 13 itu kurang dari 15. Lihat satuannya ya, 3 dan 5 ya. Pasti lebih banyak yang 15 ya daripada 13. Lalu 12 dan 16 ya, 12 itu kurang dari 16. 17 dan 13 bagaimana? 17 itu lebih dari 13. 16 dan 19, 16 itu kurang dari 19. Lalu 18 dan 13, 18 itu lebih dari 13. Lalu 11 dan 17, 11 itu kurang dari 17. 12 dan 20, ya, 12 kurang dari 20. Lalu 10 dan 20, ya 10 kurang dari 20. Lalu 19 dan 18 bagaimana? 19 itu lebih dari 18. Ya, bisa ya anak-anak kalian isi di buku kalian ya, diperhatikan lagi contoh soalnya ini supaya nanti anak-anak bisa mengerjakan jika ada soal seperti ini. Pertanyaan untuk anak-anak, apakah aku bisa menulis contoh kegiatan pada sore hari? Ya, ini sudah berulang kali ya kita membahasnya. Jadi, anak-anak pasti masih ingat contoh kegiatan yang baik pada sore hari itu apa saja ya. Lalu, apakah sudah bisa menyebutkan kebiasaan baik pada sore hari? Nah, itu nanti kalian kerjakan yang di nomor 2 tadi di halaman 83. Kebiasaanmu pada sore hari yang baik tuh biasa kamu lakukan apa ya? Apakah sudah bisa membandingkan bilangan? Nah, pasti bisa ya anak-anak. Hari ini kita belajar membandingkan bilangannya dengan menggunakan lambang yang tadi yang Bu Murni jelaskan. Jadi hari ini kita belajar ya tentang kebiasaan-kebiasaan baik pada sore hari, yaitu pelajaran bahasa Indonesia ya. Masih membahas tentang kebiasaan yang baik. Lalu untuk pelajaran PKN kita tadi belajar tentang pentingnya saling menyayangi di dalam keluarga, menjaga kerukunan di dalam keluarga. Dan untuk matematika kita membandingkan bilangan dengan memakai simbol atau tanda yang tadi Bu Murni jelaskan. Anak-anak perhatikan lagi, kalau mau dicatat di bukunya juga boleh tadi yang simbol dan arti yang sudah Bu Murni berikan untuk pelajaran matematika hari ini. Baik anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tetap sehat, tetap berbahagia, tetap bersemangat. Sampai jumpa lagi. Dah.